Perkenalkan, nama saya Triartati Sagala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 materi pembelajaran saya, yaitu 1. Mengimplementasikan komputerisasi pada masa pandemi, 2. Kekayaan intelektual, dan 3. Budaya dan teknologi. Yang pertama yaitu mengimplementasikan komputerisasi pada masa pandemi. Kita tahu kondisi negara bahkan dunia saat ini sedang memprihatinkan, di mana kita sedang dilanda oleh COVID-19. Dalam keadaan seperti ini, kita dituntut untuk mengembangkan kemampuan di segala bidang sebagai solusi permasalahan saat ini. Untuk itu, kita diharapkan mampu mengimplementasikan komputerisasi untuk mengatasi sedikit banyak dari problem yang ada. Pertama-tama kita akan membahas beberapa manfaat dari komputerisasi. Manfaat dari komputerisasi antara lain 1. Salah satu manfaat dari mempelajari komputerisasi yaitu 1. Mempermudah proses pembelajaran. Tentu proses pembelajaran saat ini terganggu dan sebagai solusinya untuk meminimalisir dampaknya, teknologi komputer menjadi jawabannya. Teknologi komputer sangat membantu dalam hal proses pembelajaran sebelum bahkan sesudah adanya pandemik saat ini. Kita bisa memanfaatkan komputerisasi untuk mengerjakan tugas sekolah dengan menjadikan komputer sebagai medianya. Sebagai contoh, kita bisa mencari materi-materi yang kita kurang pahami atau tutorial-tutorial mengerjakan sesuatu dari Google, dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang kita rasakan. Manfaat yang kedua yaitu sebagai media komunikasi. Komputerisasi menyediakan media komunikasi berupa email untuk menerima dan mengirim pesan. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai media informasi. Komputerisasi menyediakan informasi-informasi yang kita butuhkan saat ini. Manfaat yang keempat yaitu sebagai media hiburan. Komputerisasi menyediakan layanan-layanan berupa pemutar musik, menonton film, dan aplikasi game. Itulah penjelasan dari materi pertama yaitu tentang mengimplementasikan komputerisasi pada masa pandemi. Sekarang kita masuk ke materi kedua yaitu tentang kekayaan intelektual. Menurut Konvensi World Intellectual Property Organization atau WIPO, hak kekayaan intelektual diartikan sebagai hak milik intelektual dapat memasukkan hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, karya seni, dan karya ilmiah, invensi-invensi di semua bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, dan nama-nama dalam penandaan-penandaan komersial, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, dan seluruh hak lain hasil dari aktivitas intelektual yang berhubungan dengan industri, karya ilmiah, karya sastra, dan bidang-bidang seni. Menurut salah satu para ahli, yaitu Muhammad Jumhana dan R. Jubaidillah, kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomis. Secara garis besar, hak kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Hak cipta. Contoh ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah sebagai berikut. 1. Buku, pamflet, program komputer, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, serta segala hasil karya tulis lainnya. 2. Alat peraga yang dibuat dalam rangka kepentingan pendidikan serta ilmu pengetahuan. 3. Lagu atau musik. 4. Drama musikal dan tarian. 5. Seni rupa. 6. Arsitektur. 7. Fotografi. 8. Terjemahan dan lain-lain. Yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari 1. Hak paten, 2. Hak atas merek, 3. Desain industri, dan 4. Indikasi geografis. Secara sederhana, perbedaan antara paten, merek, desain industri yaitu hak merek yang diizinkan untuk memberi label pada produknya dan memberi statement bahwa produk tersebut asli. Sementara hak paten adalah hak yang dimiliki oleh seorang penemu atas temuan barunya. Sementara untuk desain industri,
adalah ciri atau desain khusus yang membedakan produk tersebut dengan yang lain. Sementara maksud dari indikasi geografis adalah suatu tanda yang merujuk dari asal suatu produk. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Ada beberapa prinsip yang harus muncul dalam aturan-aturan terkait hak kekayaan intelektual. Ada beberapa prinsip yang harus muncul dalam aturan-aturan terkait hak kekayaan intelektual. Di antaranya yaitu 1. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah hak yang bersifat ekonomi yang didapat seseorang atas hasil karya intelektual yang telah diperbuatnya. 2. Keadilan. Keadilan adalah adanya peraturan terkait hak atas kekayaan intelektual yang memberikan suatu keadilan berupa perlindungan yang menjamin sang pemilik memiliki hak penuh atas penggunaan hasil karyanya. Ketiga, kebudayaan. Adanya perlindungan negara pada hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong adanya perkembangan dari sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta menghadirkan keuntungan bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, yaitu sosial. Negara bekerja melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai warga negara. Dan tentu saja hak kekayaan intelektual ini dilindungi oleh hukum yang berlaku, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta dikatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dengan adanya perlindungan hak cipta ini tentu menimbulkan sanksi dan ataupun hukuman yang akan memberatkan si pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut. Adapun ketentuan hukum pidana hak kekayaan intelektual seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu hukuman pidana penjara dan ataupun pidana denda. Dan waktu pidana penjara serta besar pidana dendanya tergantung dengan jenis pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Untuk itu, marilah kita sama-sama menghargai kekayaan intelektual orang lain. Sekarang, kita bahas materi selanjutnya, yaitu tentang budaya dan teknologi. Menurut salah satu para ahli, yaitu William H. Haviland, menyatakan bahwa budaya adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Setiap negara beda-beda budaya yang mereka anut ataupun jalankan. Sebagai contoh, budaya berpakaian orang Timur sangat berbeda dengan orang Barat. Orang Timur berpakaian sedikit lebih sopan daripada orang Barat, menurut pandangan budaya orang Timur tentunya. Misalnya, sebagian orang Timur ada juga yang menerapkan cara berpakaian orang Barat. Bahkan di satu negara terkadang memiliki budaya yang berbeda. Pada umumnya, daerah perkotaan sedikit lebih terbuka untuk menerima budaya Barat, sedangkan di daerah terpencil, masyarakatnya terkadang sangat tertutup oleh pengaruh budaya Barat. Dan penerapan perkembangan teknologi dipengaruhi oleh budaya tersebut. Mengapa demikian? Karena budaya tadi mempengaruhi pandangan masyarakat. Jadi, dalam menggunakan teknologi itu, masyarakat menerapkan cara yang dianggap baik oleh masyarakat sekitar. Sebagai contoh, dalam penyiaran berita misalnya, pembawa berita di Indonesia akan mengutamakan berpakaian rapi, sopan, dan nyaman dipandang. Itulah budaya yang dianggap baik oleh masyarakat kita. Sedangkan di negara barat, biasanya mereka akan mementingkan penampilan yang menarik, dan mereka tetap nyaman dengan budaya itu.
Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya mempengaruhi dalam penerapan atau mengimplementasikan teknologi. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai 3 mata pelajaran saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.